Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati yang duduk di depan, Bapak Harwinto dari Majelis Detesmen, Bapak Basuki Haryono, pakar pendidikan yang cukup kondang dan sekaligus tim pengembang perguruan BK Muhammadiyah. Yang berikut Bapak Mahfudzi Ali, Bendahara BP Muhammadiyah, pimpinan BPH UMS, dan sekaligus juga yang punya perguruan Muhammadiyah Kota Barat ini, ketua komite dan lain-lain, Dr. Muhammad Ali, empu pendidikan Solo. Kalau Pak Basuki pakar, kalau Pak Ali itu empunya. Bapak Rohmadi, si Rohmadi, atau Pak Guyuban apa tadi? Ibu guru, ustazah, ustaz yang saya hormati. Saya mulai dengan ungkapan yang cukup lama saya kira. Yang sampai kiri masih tetap relevan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dan dengan agama hidup menjadi terarah. Di Muhammadiyah bolehkah berkesenian? Boleh. Insya Allah. Dan itu yang berjalan selama ini. Tapi berkesenian, mencari ilmu itu tetap harus dalam bimbingan wahyu. Tidak boleh lepas dari itu. Jadi di Muhammadiyah tidak ada istilah seni untuk seni. Semua itu diabdikan kepada Allah. Kalau dalam konteks dakwah, ya seni itu bagian dari dakwah Muhammadiyah. Pakai pakaian Jawa seperti membawa acara ini, saya kira boleh, mengapa tidak? Memakai pakaian yang lain lah, seperti para paroko, pasinden di belakang ini, mengapa tidak? Tapi ada catatan juga gitu, jangan ketat sekali sampai lekuk-lekuk tubuhnya boleh kelihatan, enggak boleh itu, ya harus dijaga. Saya merasa bangga, bersyukur bisa menghadiri milad ke-10 SMP Muhammadiyah BK Kota Barat ini. Sebuah sekolah yang memang sangat membanggakan. Saya masih ingat ketika Menteri Pendidikan itu dijabat oleh Prof. Yahya Muhammad. Beliau sering kali mengatakan, meskipun sekolah Muhammadiyah itu banyak, tapi tidak satu pun yang masuk 50 besar nasional, bahkan juga sampai 100 nasional. Waktu itu saya agak jengkel gitu. Saya jawab itu, tidak masuk 100 nasional nggak apa-apa, tapi banyak alumninya yang jadi menteri, misalkan gitu. Untuk nyeneng-nyeneng ke hati itu, ya, untuk nyeneng-nyenengnya mosok dikritik terus gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah pecah rekor. BK SMP ini pernah masuk 29 nasional dan tadi kalau tidak keliru sampai 8. Iya, jadi alhamdulillah. Jadi Bapak Widyatmoko beserta para ustaz-ustazah, kami betul-betul merasa gembira, bangga dan terima kasih itu. Karena kritikan dan olok-olok itu kan sekarang dijawab. Ono lu, gitu ya. Ono itu. Jadi tidak main-main, tidak main-main. Itu yang kami harapkan. Nah, ke depan bagaimana? Ke depan harus lebih baik lagi. Jadi kondisi real bangsa ini kan, kita ini kan terbelakang. Jadi kalau dilihat dari Human Development Index, indeks pembangunan manusia di dunia, Indonesia itu kan jatuh pada peringkat 112 dari sekitar 190 itu dibagi 4 klaster, 4 kelompok. Very high itu 50-an,
high 50, kemudian medium, kita pada peringkat medium, kemudian yang paling bawah low. Meskipun namanya medium, tapi ternyata jatuhnya itu ketiga dari 4 kelompok tadi. Dilihat dari competitiveness index, indeks daya saing kita itu di bawah Malaysia, di bawah Thailand, bahkan sekarang sudah diungguli Vietnam gitu ya. Kalau untuk ayam-ayam mati, untung ada Filipina itu, yang juga terseok-seok di belakang gitu. Jadi ini menjadi catatan kita. Indonesia terbelakang itu karena apa? Karena SDM-nya. Nah, SDM itu apa? Bisa dipecahkan lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang bagaimana? Hanya pendidikan yang berkualitas. Hanya pendidikan yang unggul, yang bisa memecahkan dan meningkatkan perbaikan gitu kualitas SDM kita ini. Kalau tidak, juga tidak. Jadi Muhammadiyah tidak boleh berbangga punya ribuan sekolah, itu nggak boleh gitu. Karena bangsa-bangsa lain juga melakukan hal yang sama. Kalau proses akselerasinya itu kita kalah, berlarinya kalah cepat, maka kita tidak naik peringkatnya, tapi malah justru melorot. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Perubahan-perubahan harus kita cermati. Pendidikan masa depan kita harus berbicara masalah karakter. Ini dunia ini, bukan karena Muhammadiyah gerakan dakwah, bukan. Dunia itu mengakui bahwa inti dari pendidikan itu harus karakter. Nah, karakter mau dipisah boleh. Itu karakter yang berkaitan dengan moral ketuhanan, itu ya iman, takwa, jujur, rendah hati, dan seterusnya. Juga karakter yang berkaitan dengan kinerja, kerja keras, disiplin, mandiri, tahan banting, dan seterusnya. Nah, ringkas kata saya melihat PK sudah melakukan itu, ya. Apa wujud atau performance yang nampak dari sekolah kita ini kan menjawab dua tadi. Nah, setelah karakter, yang kedua sekarang kan kita berbicara kompetensi. Kompetensi kan sudah berubah dari yang lama dengan dulu, ya. Maka kita akan berbicara beberapa hal, ya. Bahwa kompetensi itu ya berpikir kritis, harus kritis, gitu. Yang kedua harus kreatif. Tidak bisa tidak. Pendidikan kita ke depan harus kreatif. Yang berikutnya komunikatif. Dan yang terakhir, yang ini sesuai dengan semboyan dan tekad para milenial, kolaboratif. Katanya kompetitif itu sudah ulang Pak, sudah usang gitu. Sekarang kita tidak bicara kompetitif lagi, kita kolaboratif. Tuh. Setuju. Tapi sama-sama kolaboratif, kita harus ambil peran yang penting. Gitu. Itu kan jamaah sholat. Gitu. Itu kita harus peran sebagai imam. Kalau itu Jumatan, kita harus menjadi khatib. Jangan puas hanya menjadi muadzin gitu, ya. Jadi sama-sama kolaboratif, tetap ada unsur kompetitif di dalamnya. Dan ke depan ini kita berbicara tentang literasi. Bagaimana kita membuka wawasan. Literasi yang mutlak ya, literasi baca, gitu. Kebudayaan, gitu. Literasi tentang teknologi, gitu. Dan yang lain-lainnya. Buka wawasan itu seluas-luasnya. Kita jawab tantangan Al-Quran, ya. Kita oleh Al-Quran itu kan dibombong sekaligus ditantang. Kuntum khairu ummah. Kamu tuh sebagus-bagus ummah. Nah kok nang buri itu loh. Harus di depan. Berkemajuan. Berkemajuan itu apa di depan? Ya di depan. Menjadi lokomotif dari seluruh rangkaian kereta api. Harus ke sana tingkatnya. Mengapa tidak?
Jadi kita harus melakukan literasi ini, termasuk juga literasi baca. Kita itu ternyata malas nyun sewu dan pegah mikir abot. Gitu. Kalau WA singkat-singkat dibaca, tapi kalau yang sudah baca kan langsung di delete atau di skip, ditinggal. Dowo mengopo. Males kita itu. Melihat buku literatur kok kandel. Wah, orang sido itu kalau begini nggak jadi gitu. Mau coba 2 minggu rampung gitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi literasi termasuk kebudayaan yang kita ini beragam dalam kehidupan bermasyarakat, sangat beragam. Indonesia itu mendekati mirip-mirip dengan Amerika, ya. Bangsa yang dihuni oleh berbagai macam ras yang berbeda-beda. Gitu. Nah ini kita dengan budayanya, gitu, dengan tradisinya, nah kita itu sama. Dan Muhammadiyah saya kira pokok pikiran kedua dalam pembukaan HDART Muhammadiyah itu sudah sangat jelas. Hidup berdasarkan yang pertama itu hidup berdasarkan tauhid, itu yang pertama. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat, karena bermasyarakat itu sebuah sunnatullah. Ada 3 konsekuensi dari hidup bermasyarakat itu. 1, hidup dalam keberagaman, hidup dalam kepedulian, dan hidup dalam kebersamaan. Bagus sekali ini tadi, ya. Tariannya tadi apa, Mas? Manuk apa? Manuk? Oh, gitu. Bukan manuk genggong ya. Iya, dari Jawa Barat gitu. Dipentaskan di Solo gitu. Dengan latar belakang seperti yang kita lihat sekarang. Saya kira itu ya, kalau terlalu lama nanti melanggar protokol kesehatan gitu. Ini pambiwara kita ini, pengatur acara kita ini sudah melanggar itu ya. Ya sudah pakai face shield ya, menutup wajah gitu. Tapi duduknya terlalu dekat itu, kurang berjarak itu, dan tidak boleh terlalu cepat gitu. Jadi saya datang agak belakangan tadi karena harus memberikan sambutan mewakili BP Muhammadiyah Prof. Aidah pada wisuda Stikes Manado itu. Kebetulan saya ukur jamnya cukup, di sana belum selesai. Maka sambil buruan saya katakan saya sudah menyampaikan pesan dari BP, kemudian saya tulis kepada ketua Stikesnya gitu. Saya meninggalkan tempat ya dari wisuda ini karena panitia telah melanggar protokol kesehatan lebih dari 2 jam. Akhirul kalam, selamat ya kepada semuanya. Urutannya mengucapkan selamat kepada siapa ini? Ya ke Pak Marmuji lah yang di depan persis gitu. Kepada Empu, kepada pakar. Urun apa ini di dasmen kok mantrok-mantrok saja itu loh ya. Kalau bangun-bangun harus juga di samping sembur juga umur gitu loh ya. Bukan yang maju biar tambah maju, bukan. Yang kita membutuhkan ada yang maju gitu. Bahkan sebagian juga masih ada di bawah menyantuni masyarakat yang membutuhkan pelayanan seperti itu saya kira juga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.